Pernah dengar mitos bahwa gunung tidak suka suara ramai? Tapi bagaimana jika yang dibenci gunung adalah mereka yang berjalan paling belakang? Subscribe Misteri Gelap untuk kisah-kisah nyata dan fiksi horor bertema pendakian yang jarang kamu dengar. Karena di balik punggung gunung yang indah, selalu ada rahasia yang tidak ingin dibuka. Namaku Galang, seorang anggota komunitas pendaki di Makassar bernama Titik Akhir. Sudah lebih dari 8 tahun, aku menjelajah berbagai puncak di Indonesia. Tapi Gunung Sipatung adalah pengecualian. Gunung ini tidak ada di brosur wisata, tidak muncul di aplikasi peta jalur pendakian, bahkan warga sekitar pun enggan menyebut namanya dengan lantang. Gunung yang terakhir, kata seorang tetua adat ketika aku tanya tentang Sipatung. Tahun ini, Gunung Sipatung akhirnya dibuka kembali setelah puluhan tahun ditutup karena alasan sengketa adat. Pemerintah setempat membangun jalur pendakian baru, lengkap dengan pos registrasi dan papan informasi. Kami jadi rombongan pertama yang resmi naik. 11 orang. Rombongan kami dipimpin oleh Bayu, ketua komunitas, ada aku, Vira, Ardi, Dewa, Kak Mira, dan beberapa pendaki baru. Kami disambut kepala dusun yang juga menjadi penanggung jawab jalur. Tolong satu hal saja, katanya sebelum kami naik, kalau mendaki, jangan biarkan ada yang sendirian paling belakang. Aku mengangkat alis. Kenapa, Pak? Karena yang terakhir bukan kalian. Kami mengira itu cuma bentuk mitos lokal. Bahkan, Bayu menertawakannya. Wah, khas sekali cerita warga untuk nakut-nakutin biar kita serius. Tapi, saat kami mulai masuk ke hutan Gunung Sipatung, suasana langsung berbeda. Tidak ada suara burung, tidak ada serangga, yang terdengar hanya langkah kaki kami. Dan entah kenapa, kadang terdengar lebih dari 11 langkah. Kami sampai di pos 1 menjelang siang. Jalurnya masih wajar, agak lembab, tapi tidak curam. Namun Dewa, yang saat itu berada paling belakang, mengeluh kakinya berat. Gue kayak ditarik sesuatu tadi, katanya sambil melihat ke bawah. Ada akar? Tanya Vira. Bukan akar. Kayak tangan. Kami tertawa menanggapinya, tapi Dewa tidak tertawa. Gue denger napas di belakang gue, padahal kalian semua udah jauh di depan. Kami mulai merasakan keganjilan, tapi Bayu meyakinkan semua. Fokus saja ke jalur. Jangan berpikir aneh-aneh. Malamnya kami bermalam di pos ketiga. Disinilah kejadian pertama terjadi. Pagi hari, kami bersiap melanjutkan perjalanan ke puncak. Tapi Raka, salah satu pendaki baru, tidak ditemukan. Tenda kosong, tasnya masih di tempat, sepatunya juga. Tapi orangnya menghilang. Kami membentuk tim pencari, membagi 2 kelompok. Aku ikut bersama Vira dan Ardi mencari ke arah jalur turun. Siapa tahu Raka salah arah. Kami hanya menemukan jejak kaki Raka. Tapi anehnya, jejak itu hanya berputar-putar di sekitar 1 pohon besar, lalu menghilang begitu saja. Lebih aneh lagi, di batang pohon itu ada ukiran kasar, seperti dicakar. Yang berjalan di belakang akan tinggal di sini. Kami lapor ke Bayu. Dia memutuskan menghentikan perjalanan. Tapi hari itu, sinyal kami mati total. Tak ada sambungan ke base camp. Sore menjelang malam, ketika kami kumpul di tenda, terdengar suara lenghal langka di luar. Berat, menyeret. Kami pikir itu Raka. Bayu membuka tenda, kosong. Tapi tanah di luar penuh jejak, 12 pasang kaki. Malam itu kami tidak bisa tidur, setiap tenda saling berdekatan, tapi suasananya seperti terpisah jarak berkilometer. Hutan terasa terlalu luas, terlalu sunyi, dan terlalu menyimpan banyak bisikan. Vira, yang satu tenda denganku, memeluk lutut sambil memandang keluar jendela tenda yang terbuka sedikit. Tadi aku lihat seseorang jalan muter-muter di sekitar tenda kita. Bayu? Enggak. Jalannya nyeret. Kayak bukan pendaki. Pukul 02.17 dini hari. Langkah itu terdengar lagi, kali ini dari arah belakang tenda Bayu. Lalu suara lirih menyusul. Boleh aku yang paling belakang sekarang? Aku langsung duduk. Vira menahan napas.
Langkah itu menjauh, lalu menghilang ke arah jalur hutan, seperti sengaja menjauhi kami. Kami membangunkan semua anggota. Bayu memutuskan untuk menunggu pagi sebelum turun, tapi kami sepakat satu hal. Tidak boleh ada yang tertinggal. Kami mulai perjalanan turun saat matahari muncul dari sela-sela kabut. Formasi barisan kami dibuat ketat. Bayu di depan, aku dan Vira di tengah. Ardi dan Dewa paling belakang. Berdua, tidak boleh ada yang jalan sendiri. Tapi baru 2 jam berjalan, Ardi tiba-tiba berseru, "Dewa, hilang!" Kami berhenti. Ardi bilang, Dewa sempat berhenti buang air kecil. Tapi ketika Ardi menoleh, Dewa sudah tidak ada. Kami menyusuri sekitar jalur itu, memanggil nama Dewa. Yang kami temukan hanyalah topi Dewa tergantung di dahan pohon. Lebih mengerikan, saat aku menoleh ke tanah, ada jejak kaki Dewa mengarah keluar jalur. Tapi hanya satu arah, tidak kembali. Seolah Dewa berjalan, lalu menghilang begitu saja ke dalam pohon. Di batang pohon terdekat, kembali kami melihat ukiran goresan aneh. Yang berjalan sendirian, akan berjalan selamanya. Bayu mulai panik. Ini bukan lagi sekadar kesalahan teknis atau tersesat. Ada pola, dan pola itu mengincar yang berjalan paling belakang. "Gua nggak percaya hantu," katanya. Tapi ini lebih dari sekadar alam. Kami memutuskan membuat aturan baru. 2 orang paling belakang harus selalu bergandengan tangan. Lalu kami lanjutkan perjalanan. Tapi, tidak lama kemudian, Ardi berteriak, "Vira, jangan lepasin tanganku." Aku langsung menoleh. Vira dan Ardi, yang semula di tengah, kini di belakang. Entah sejak kapan posisi kami berubah. Tangan Vira tergenggam erat. Tapi, di ujung jarinya, menggantung helai rambut panjang hitam. Bukan rambut Vira. Rambut itu lebih panjang, basah, bau anyir. Kami semua sepakat untuk berhenti. Malam itu, kami kembali bermalam. Tapi, kami buat formasi tidur. Berdempetan, semua saling menyentuh, tanpa celah. Namun saat pagi, Nira hilang. Dia tidur tepat di sebelahku. Tapi saat aku bangun, tempatnya kosong. Tidak ada suara, tidak ada jejak. Kecuali satu hal, sebuah sobekan baju Mira tergantung di pohon. Dan di baliknya, goresan baru di batang. Kalian membiarkan dia di ujung. Kami hanya tinggal 7 orang. Rasa takut sudah berubah jadi kegilaan. Bayu mengusulkan solusi ekstrem. Kalau gunung ini selalu mengambil satu dari kita, harusnya kita tinggalin 1 orang, biar sisanya bisa selamat. Kami semua terdiam. "Apa maksud lo?" tanya Ardi. "Ya, tinggalin 1 orang. Anggap sebagai semacam tumbal. Apa kamu dengar dirimu sendiri?" Tapi keheningan kami malam itu seolah menyetujui hal itu. Meskipun tidak diucapkan, saat semua tidur, aku tetap terjaga. Aku mendengar bisikan yang sama. "Kamu yang terakhir, gantian sekarang." Aku melihat ke arah pepohonan. Di antara kabut, ada sosok putih, berdiri membelakangi kami. Tapi yang membuat jantungku berhenti berdetak. Sosok itu pelen-pelen menoleh. Tanpa kepala, pagi hari di Gunung Sipatung, bukanlah pagi yang biasa. Kabut masih tebal, dan suara burung yang biasanya jadi penanda kehidupan, tidak terdengar sama sekali. Yang ada hanya suara napas kami, dan ketakutan yang tidak bisa kami sembunyikan. Kami, sekarang hanya tinggal 6 orang. Galang, aku sendiri, Bayu, Vira, Ardi, Ririn, dan Indra. Kami bahkan tidak sempat lagi berdebat soal siapa yang akan dikorbankan. Seperti yang diusulkan Bayu malam sebelumnya. Karena pagi ini, kami menemukan sesuatu yang lebih gila. Saat bersiap melanjutkan perjalanan turun, Vira menemukan tumpukan batu kecil seperti penanda jalur. Tapi di antara bebatuan itu, ada lempengan batu pipih yang tertulis dengan arang hitam. "Gunung ini suka angka ganjil, pulang harus genap, atau tak satu pun selamat." Kami terpaku membaca tulisan itu. Ardi langsung gelisah. "Maksudnya gimana? Kita sekarang ber-6, itu genap." "Justru itu masalahnya," jawab Bayu. "Kalau tulisan itu benar, maka 1 dari kita akan hilang lagi.
supaya jumlah kita jadi ganjil. Kami semua saling memandang. Dalam diam, ada rasa takut yang sama. Siapa yang akan diambil kali ini? Agar tidak ada yang di belakang, kami susun formasi seperti ini. 3 orang di depan Bayu, Indra, Ririn, 3 orang di belakang aku, Vira, Ardi. Kami berjalan saling berdekatan, benar-benar menempel. Kami juga saling menyebut nama setiap beberapa menit. Indra? Ada. Ririn? Ada. Tapi setelah 2 jam perjalanan, suara Indra tidak lagi menjawab. Kami langsung berhenti dan berbalik. Ririn sudah menangis. Indra yang tadinya di sebelahnya, hilang begitu saja, tanpa suara, tanpa jejak. Dan yang lebih gila, jumlah kami kini 5 orang, ganjil. Setelah kehilangan Indra, jalur hutan yang kami lewati tiba-tiba berubah total. Pohon-pohon makin rapat, langit jadi gelap. Padahal masih jam 11 siang. Kabut menebal seperti dinding, dan suara-suara mulai muncul dari dalam kabut. Bukan suara binatang, tapi suara manusia. Tolong, aku tersesat. Aku di sini, jangan tinggalkan aku. Vira hampir menuruti suara itu. Dia melangkah ke arah kabut, tapi aku menariknya keras-keras. Itu bukan suara manusia. Lalu dari arah suara itu, keluar sosok manusia berkepala terbalik. Berjalan mundur, menyeret rantai besi dari kakinya yang pecah. Kami semua berlari. Kami sampai di pos 2 menjelang sore. Nafas kami terengah. Tapi hal yang paling mengerikan, bukanlah kabut, melainkan suara langkah kaki dari belakang kami. Langkah itu lebih banyak dari jumlah kami. Bayu mulai menghitung keras-keras. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi langkah kaki yang terdengar 8. Dan saat kami semua diam, suara itu tetap berjalan. Bahkan makin dekat. Seperti mengelilingi kami. Ardi mengangkat senter dan menyinar ke pepohonan. Untuk sepersekian detik, kami semua melihatnya. Raka, Dewa, Mira, Indra, mereka berdiri di antara pohon, menatap kami dengan mata putih kosong. Wajah mereka membiru, membusuk, tapi mulut mereka tersenyum. Kalian harus genap. Pulang harus genap. Di malam hari, kami tidur bersandar saling menyentuh. Tapi ketika aku membuka mata, aku melihat Bayu sedang berjalan perlahan menjauh. Seperti ditarik sesuatu yang tidak terlihat. Aku teriak. Tapi suara tak keluar. Bayu menoleh sebentar, lalu tersenyum. Mulutnya robek ke telinga, dan hilang ditelan kabut. Jumlah kami sekarang 4 orang. Genap. Dan aku tahu, itu berarti 1 dari kami akan menghilang lagi. Kami akhirnya sampai di pos terakhir sebelum base camp. Tapi, jalan di depan tidak lagi mengarah ke desa. Yang ada hanyalah padang kosong, dengan batu-batu berdiri seperti nisan. Dan satu persatu, wajah-wajah yang hilang mulai berdiri di atas batu tersebut. Diam, menatap seolah menunggu giliran kami. Ririn berbisik. Mungkin kita harus biarin 1 orang aja yang tertinggal. Mungkin. Itu satu-satunya cara, agar kita bisa selamat. Dan kami bertiga saling pandang. Tapi, aku tahu, tidak peduli siapa yang tertinggal, gunung ini akan tetap memilih. Angin gunung makin dingin. Kabut tidak hanya menutupi mata, tapi juga pikiran kami. Kami bertiga, aku Galang, Vira dan Ririn, berdiri di padang luas yang entah muncul dari mana. Padang itu seperti halaman kematian, dipenuhi beta-beta besar yang menyerupai nisan. Dan di atas beberapa nisan, berdiri sosak-sosak familiar. Raka, Dewa, Mira, Indra, Bayu. Mereka diam, mematung, seolah menunggu. Harusnya kita tinggalin 1 orang, desis Ririn. Tapi siapa? Tanya Vira dengan suara bergetar. Siapa yang pantas ditinggal? Siapa yang rela? Kami tidak menjawab, karena pada titik ini, setiap orang mulai berpikir tentang dirinya sendiri. Dan disinilah Gunung Sipatung menunjukkan sifat sejatinya. Ia bukan menunggu korban, ia menunggu pengkhianatan. Kami kembali menyusuri jalur.
berharap menemukan jalan turun. Tapi yang kami temukan hanyalah satu pohon besar. Mungkin yang paling besar di seluruh hutan ini. Di batangnya tertulis pesan terbaru. Dengan darah yang belum kering. Yang turun harus genap, tapi yang mengkhianati akan tinggal selamanya. Kami semua terdiam, karena sekarang kami tahu bahwa meninggalkan seseorang bukan solusi. Gunung ini tidak hanya mengambil secara acak, gunung ini memanipulasi, membuatmu takut dan curiga, hingga kamu sendiri yang mendorong temanmu ke jurang. Ketakutan berubah jadi paranoia. Vira mulai mencurigai Ririn. Kamu yang terus ngajak tinggalin orang, kamu yang mau kita semua hilangkan? Ririn membela diri. Aku cuma bilang, mungkin itu satu-satunya cara. Aku juga takut, tapi aku nggak jahat. Perkelahian tak bisa dihindari. Ririn mendorong Vira. Vira menampar balik. Aku berusaha melerai, tapi tanah tempat kami berdiri tiba-tiba retak. Seperti ada sesuatu dari dalam bumi yang ingin keluar. Dari celah tanah itu, terdengar suara tawa kecil, seperti anak-anak. Lalu tangan-tangan hitam merayap keluar dari tanah, dan menarik Ririn ke dalam retakan itu. Dia menjerit, lalu lenyap. Tersisa dua, aku dan Vira. Kami berlari sekuat tenaga. Kabut mulai terbuka sedikit, memperlihatkan gerbang base camp di kejauhan. Tapi suara di belakang kami terus mengikuti. Bukan hanya langkah, tapi suara-suara. Tinggalin dia, tinggalin dia. Kamu bisa selamat. Kalau sendiri, dia juga mau ninggalin kamu tadi. Aku genggam tangan Vira erat-erat. Kami tak saling bicara. Takut kata-kata bisa membuat kami goyah. Namun hanya beberapa meter sebelum sampai ke gerbang, Vira melepaskan genggaman tanganku. Dia menatapku dengan air mata di matanya. Maaf, aku harus pergi duluan. Lalu dia berlari lebih cepat dariku, menembus gerbang. Dan tepat saat itu, aku merasa sesuatu menarik kakiku dari belakang. Tanah retak, kabut menelan. Aku berusaha berteriak, tapi suara lenyap. Mataku terbuka, aku berdiri di tengah hutan. Sendirian, tidak ada jalur, tidak ada gerbang, tidak ada Vira. Hanya pohon-pohon tua yang menatapku dengan sunyi, dan nisan baru yang perlahan tumbuh dari tanah. Di atas nisan itu tertulis, Galang, yang terakhir, tapi bukan pilihan. Aku sadar. Vira sudah turun, jumlahnya genap, dia selamat. Dan aku yang terakhir. Dan gunung menuntut satu jiwa lagi. Beberapa hari kemudian, warga desa menemukan Vira berjalan sendirian menuju base camp. Kotor, lemas, trauma berat. Dia tidak bisa bicara. Hanya berbisik satu kalimat, berulang-ulang. Gunung Sipatung suka angka ganjil, tapi lebih suka pengkhianatan. Dan sejak hari itu, setiap rombongan yang naik ke Gunung Sipatung selalu pulang dengan jumlah yang tidak lengkap. Selalu yang paling belakang yang menghilang. Selalu ada satu yang tidak pernah benar-benar turun.